Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kak Dinirat. Kali ini kita akan mengerjakan soal umum SKB untuk tenaga kesehatan. Tapi sebelum itu kita subscribe dulu channel Kak Dinirat dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, komen, dan share supaya Kak Dini lebih semangat lagi mengerjakan dan membuat soalnya. Terima kasih. Soal pertama. Rumah sakit merupakan instansi yang bergerak di bidang kesehatan dan berada di bawah naungan lembaga pemerintah dalam lingkup Kementerian Kesehatan Indonesia. Tugas dari rumah sakit diantaranya, kecuali A. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan, B. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, C. Pengabdian kepada masyarakat, D. Pembasmian jentik nyamuk di lingkungan sekitar. Kecuali D. Pembasmian jentik nyamuk di lingkungan sekitar. Soal kedua, di bawah ini yang dimaksud dengan tenaga medis berdasarkan Undang-Undang Kesehatan yaitu A. Dokter umum, B. Dokter gigi, C. Dokter umum dan dokter gigi, D. Perawat, E. Semua benar. Jawabannya C. Dokter umum dan dokter gigi. Soal ketiga, virus SARS-CoV-2 atau novel coronavirus tergolong titik-titik di dunia. A. Pandemi, B. Endemi, C. Wabah, D. KLB. Jawabannya A. Pandemi. Soal keempat, di bawah ini yang bukan termasuk 4 pilar RPJMN 4 tahun 2020 sampai 2024 adalah A. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap, B. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, C. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh, D. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga, E. Penanggulangan bencana yang terorganisir berdasarkan tim. Jawabannya E. Penanggulangan bencana. Soal kelima, berdasarkan RPJMN 2005 sampai 2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020 sampai 2024 adalah A. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, B. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, C. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, D. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang, E. Benar semua. Jawabannya E. Benar semua. Soal keenam, tema dan agenda pembangunan RPJMN 2020 sampai 2024 adalah A. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, B. Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan, C. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, D. Menjamin pemerataan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jawabannya B. Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan. Soal ketujuh, berdasarkan RPJMN terbaru, cakupan kepesertaan JKN atau BPJS per 1 Maret 2019 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu A. 62%, B. 71,7%, C. 81,7%, D. 90,02%. Jawabannya C. 81,7%. Soal ke-8, angka kelahiran atau Age Specific Fertility Rate ASFR umur 15-19 tahun masih tinggi berdasarkan SDKI tahun 2012 disebabkan oleh A. Rendahnya pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi dan penyiapan keluarga berkeluarga, B. Rendahnya pemahaman remaja terhadap akibat dari menikah dini, C. Rendahnya pemahaman remaja terhadap akibat dari pergaulan bebas, D. Pemahaman yang tabu dari orang tua kepada anak-anak remajanya dalam menyampaikan ilmu risiko seksualitas secara dini. Jawabannya A. Rendahnya pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Soal ke-9, di bawah ini bukan termasuk PTM atau penyakit tidak menular adalah A. Hipertensi, B. HIV/AIDS, C. Cancer, D. Karis gigi. Jawabannya B. HIV/AIDS merupakan penyakit menular. Soal ke-10, berikut ini merupakan penyakit menular atau gangguan kesehatan pada ibu, anak, dan gizi adalah A. Nyeri punggung bawah, B. Sirosis, C. Diare, D. Stroke. Jawabannya C. Diare. Diare itu menular ya.
Soal ke-11, perubahan beban penyakit atau disability adjust life years atau DALYs tahun 1990 dan 2017 di Indonesia yang paling tinggi tingkat bebannya adalah A. Stroke, B. TBC, C. Diare, D. HIV, E. Campak. Jawabannya A. Stroke. Soal ke-12, peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana atau KB, dan kesehatan reproduksi mencakup, kecuali A. Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan, B. Pengobatan stroke di RS khusus, C. Peningkatan perilaku higini, D. Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil. Jawabannya B. Pengobatan stroke di RS khusus. Soal ke-13, penguatan gerakan masyarakat hidup sehat, yaitu Germas, mencakup A. UKS, usaha kesehatan sekolah, B. Promkes, promosi kesehatan, C. Penyediaan ruang terbuka publik, D. Semua benar. Jawabannya D. Semua benar. Soal ke-14, berikut ini termasuk penyakit tropis terabaikan adalah A. Filariasis malaria TB paru, B. Filariasis campak kudis, C. Filariasis kusta skistosomiasis, D. Skistosomiasis kusta stroke. Jawabannya C. Filariasis kusta dan skistosomiasis. Soal ke-15, manfaat prioritas nasional pembangunan 10 juta sambungan rumah adalah A. Mendukung target SDGs, akses universal air minum layak dan aman dan SPM air minum, B. Meningkatkan kesehatan masyarakat, C. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk bisa memiliki akses terhadap layanan dasar, D. Menurunkan angka stunting, E. Semua benar. Jawabannya E. Semua benar. Soal ke-16, arti kata stunting pada anak dalam bidang gizi adalah A. Anak cebol, B. Anak tinggi, C. Anak pendek, D. Anak rendah. Jawabannya C. Anak pendek. Soal ke-17, penyakit seksual menular seperti HIV/AIDS dapat ditularkan melalui kecuali A. ASI atau air susu ibu, B. Cairan tubuh, C. Pergaulan seks bebas, D. Menggunakan toilet umum bersama. Jawabannya kecuali D. Menggunakan toilet umum bersama. Soal ke-18, status kesehatan perempuan masih rendah berdasarkan SUPAS tahun 2015. Angka kematian ibu atau AKI masih tinggi, yaitu A. 305 per 100.000 kelahiran hidup, B. 305 per 100.000 kematian, C. 503 per 100.000 kelahiran hidup, D. 503 per 100.000 kematian. Jawabannya A. 305 per 100.000 kelahiran hidup. Soal 19, saat ini penularan HIV/AIDS pada wanita mencapai 16.405 orang berdasarkan Kementerian Kesehatan tahun 2018. Jumlah penderita AIDS tertinggi adalah A. Wanita karir, B. Ibu bekerja, C. Ibu rumah tangga, D. Ibu pekerja seks komersial. Jawabannya C. Ibu rumah tangga. Soal ke-20, sebanyak 22,91% perempuan usia 20-24 tahun melakukan perkawinan pertama sebelum usia A. Sebelum usia 18 tahun, BPS 2017, B. Sebelum usia 19 tahun, C. Sebelum 20 tahun, D. Sebelum 17 tahun. Jawabannya A. Sebelum usia 18 tahun berdasarkan BPS 2017. Soal ke-21, pelayanan kebidanan yang menekankan pada aspek-aspek psikososial budaya yang ada di masyarakat sekitarnya disebut dengan A. Kebidanan, B. Kebidanan komunitas, C. Pelayanan kebidanan terampil. Pelayanan kebidanan terampil maksudnya, D. Asuhan kebidanan. Jawabannya B. Kebidanan komunitas. Soal kedua-dua, tujuan khusus asuhan kebidanan komunitas adalah A. Meningkatkan cakupan pelayanan kebidanan komunitas sesuai dengan tanggung jawab bidan, B. Meningkatkan mutu pelayanan ibu hamil, pertolongan persalinan, perawatan nifas dan perinatal secara terpadu, C. Menurunkan jumlah kasus-kasus yang berkaitan dengan risiko kehamilan, persalinan nifas dan perinatal, D. Mendukung program-program pemerintah lainnya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian pada ibu dan anak, E. Benar semua.
Jawabannya E, benar semua. Soal ke-23, memberikan imunisasi pada bayi dan balita serta ibu hamil merupakan contoh tindakan A. Preventif, B. Promotif, C. Kuratif, D. Rehabilitatif. Jawabannya A. Preventif. Soal ke-24, salah satu deteksi awal dan penata kelaksanaan komplikasi pasca persalinan adalah A. Pemeriksaan suhu tubuh, B. Preeklamsi, C. Infeksi, D. Depresi, E. Semua benar. Jawabannya E. Semua benar. Soal ke-25, berikut ini yang bukan merupakan tujuan dari primary health care adalah A. Pelayanan harus mencapai keseluruhan penduduk yang dilayani, B. Pelayanan harus dapat diterima oleh penduduk yang dilayani, C. Pelayanan harus berdasarkan kebutuhan medis dari populasi yang dilayani, D. Pelayanan berdasarkan asas manfaat, E. Pelayanan harus secara maksimum menggunakan tenaga dan sumber-sumber daya lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Jawabannya D, yang bukan adalah pelayanan berdasarkan asas manfaat. Soal ke-26, unsur utama PHC atau Primary Health Care pada keperawatan komunitas adalah A. Mencakup upaya-upaya dasar kesehatan, B. Melibatkan peran serta masyarakat, C. Melibatkan kerjasama lintas sektoral, D. Semua benar. Jawabannya D. Semua benar. Soal ke-27, fungsi komunitas di mana kemampuan memelihara berbagai ketentuan, peraturan, serta norma masyarakat biasanya terkait untuk menjamin keamanan masyarakat disebut fungsi komunitas. A. Produksi, distribusi, konsumsi, B. Sosialisasi, C. Kontrol sosial, D. Partisipasi, E. Dukungan bersama. Jawabannya C. Kontrol sosial. Soal ke-28, sebuah keluarga terdiri atas seorang dewasa saja karena tidak menikah disebut tipe keluarga A. Nuclear family, B. Dyadic family, C. Single parent, D. Single adult. Jawabannya D. Single adult. Soal ke-29, timbulnya wabah demam berdarah di satu desa akibat tidak berfungsinya A. Produksi dan distribusi, C. Kontrol sosial, C. Sosialisasi, D. Partisipasi masyarakat. Jawabannya D. Partisipasi masyarakat. Soal ke-30, banyak lansia yang mengalami masalah kesehatan akibat tidak ada kepedulian masyarakat terhadap lansia. Hal ini disebabkan tidak berfungsinya A. Produksi dan distribusi, B. Kontrol sosial, C. Sosialisasi, D. Dukungan bersama. Jawabannya B. Kontrol sosial. Oke, itu saja soal dari Kak Dinirat. Wassalamualaikum.